Oke guys, ketemu lagi. Jadi aku baru aja update iOS 26 di iPhone 14 Plus ya guys ya. Jadi di sini aku mau ngasih lihat bugs yang ada di iOS 26, terutama di iPhone 14 Plus ya guys ya. Terus juga aku bakal kasih lihat untuk downgrade-nya ke iOS 18.6. Jadi buat teman-teman yang nyesal upgrade ke iOS 26, kalian bisa downgrade aja guys ke iOS 18.6. Di sini aku bakal kasih lihat juga tutorialnya seperti apa. Jadi langsung aja aku kasih lihat untuk bugs yang pertama ada di kameranya ya guys ya. Jadi di sini untuk perpindahan kameranya itu dia jeduk ya guys ya. Jadi misalnya dari 1 kali ke 0,5 itu dia jeduk. Kalian bisa lihat aja di sini. Kalau kalian tarik, dia jeduk nih guys pas pindah ke 1 kali. Ini nggak banget sih kalau misalnya kalian buat record video ya guys ya. Apalagi kalau kalian yang konten, kalian mau pindah-pindah lensa itu dia kelihatan banget ini. Walaupun sudah di record juga tetap sama hasilnya guys, seperti ini juga. Sementara di iOS 18.6 itu nggak jeduk seperti ini guys. Jadi sebelum di upgrade itu dia nggak jeduk. Nanti aku juga kasih lihat setelah aku downgrade. Terus aku coba juga untuk kameranya ya guys ya. Lanjut untuk bugs yang kedua, di sini di iPhone 14 Plus ini kurang nyaman ya menurutku sendiri ya guys ya, nggak sesmooth yang di 18.6. Di sini agak nge-lag juga, ada frame drop juga, dan juga ini panas ya guys. Terus boros baterai banget sih, menurutku seperti itu. Mungkin di HP kalian juga berbeda, kalian boleh komen aja guys. Untuk bugs keduanya, kalau misalnya kalian buka panel notifikasi atau panel jam ini ya guys ya. Jadi dia itu ada kayak animasi yang bikin warnanya itu kedip gitu. Aku pribadi sih nggak suka ya kalau animasi di iOS 26 ini kayak terlalu over gitu. Sementara di iOS 18 itu kan dia minim animasi guys, jadi dia lebih smooth, lebih cepat. Jadi di sini untuk perpindahan animasinya aku kurang nyaman aja ngelihatnya. Kalau kalian bisa lihat itu ada kayak cahaya kedip gitu ya, warna ungu guys. Terus untuk bugs yang ketiga ini ada di panel widgetnya ya guys ya. Jadi kalau misal kalian udah buka panel widget, terus mau kalian swipe ke kanan gitu, dia agak nyangkut gitu guys, agak delay gitu. Tuh kalian bisa lihat sendiri nih, agak lepas-lepas gitu ya. Jadi seperti touchscreen-nya yang error, padahal enggak guys. Di iOS 18.6 sebelumnya enggak seperti ini. Jadi nih rada mengganggu juga ya guys ya, karena kayak kurang nyaman gitu makainya. Memang karena di iOS 26 ini kan masih baru guys, jadi butuh optimisasi lagi. Mungkin kalau teman-teman yang nyesel terus nggak tahan dengan bugs-bugsnya, kalian bisa downgrade aja guys. Jadi ini untuk proses downgrade-nya ya guys ya. Di sini pakai MacBook Air saya, terus pakai aplikasi TrueTools. Kalian bisa pakai iTunes juga, tapi lebih enak tuh pakai TrueTools saja guys. Terus kalian buka Smart and Flash di bagian atas. Di sini banyak pilihan OS-nya. Tapi yang ada cuma OS 26 dan juga OS 18.6 guys. Jadi yang masih signet cuma itu aja ya guys ya. Yang lainnya itu udah unsigned, jadi nggak bisa di-download lagi dari servernya. Jadi di sini sudah aku download iOS 18.6-nya. Terus di sini ada pilihan ya guys ya. Ada Easy Flash dan juga iTunes Flash dan juga mode firmware. Jadi di sini aku pilihnya yang iTunes saja guys, bukan yang Easy. Karena kalau iTunes dia langsung dari iTunes-nya, tapi melewati aplikasi TrueTools. Terus kalian pilih OS-nya dan juga di bawah sini ada 3 pilihan guys. Di bawah sini ada Quick Flash dan juga Retain User Data. Kalau Retain User Data itu kalian flashing-nya itu tetap ada datanya guys. Tapi di sini aku pilihnya yang Quick. Sementara kalau yang Quick ini datanya hilang semua. Jadi kalian wajib backup dulu. Kenapa aku pilih yang Quick? Karena kalau pilih yang retain itu biasanya kalau downgrade itu pasti gagal guys. Jadi seperti itu, kalau sudah kalian tinggal pilih flash. Untuk prosesnya seperti ini. Jadi untuk prosesnya sendiri kalian wajib tunggu ya guys ya, jangan diutak-atik HP-nya. Terus juga pastikan kabel data USB kalian itu yang kualitasnya bagus guys, bukan yang abal-abal. Karena di sini dia mindahin datanya itu gede banget. Jadi kalau misalnya kabel datanya jelek, dia bisa putus di tengah dan juga menyebabkan IC basebandnya kena guys. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi ini kalian tunggu aja prosesnya sampai ada tulisan restore sukses gitu guys. Kalau sudah ada tulisan itu, boleh kalian pegang HP-nya lagi, boleh kalian mainin lagi atau cabut kabel datanya. Jadi sementara untuk proses ini kalian jangan utak-atik dulu.
agar dia nggak putus di tengah-tengah guys. Jadi seperti ini ya guys ya tampilannya kalau kalian pakai flashing mode iTunes lewat TrueTools guys. Jadi dia nggak langsung dari TrueTools-nya, melainkan ini langsung lewat dari iTunes dulu, terus kemudian dia masuk ke TrueTools-nya guys. Jadi seperti itu. Dan juga ini lebih clean karena bukan pilihan yang retain user data, jadi dia lebih bersih gitu OS-nya. Aku pribadi sendiri kurang nyaman ya guys ya pakai iOS 26 ini, makanya aku downgrade ke iOS 18. Karena di iOS 26 ini dia lebih berat guys. Dan juga banyak animasi kan, karena kalau banyak animasi itu udah pasti dia lebih berat OS-nya. Dan juga saya kurang familiar aja, jadi kayak kurang nyaman aja ngelihat animasi yang ada gitu guys. Di sini ada tulisan restore sukses, berarti ini sudah selesai ya guys ya. Dan juga durasinya itu 11 menit untuk restore OS-nya. Kalau sudah seperti ini boleh kalian pegang HP-nya, boleh kalian langsung cabut juga nggak apa-apa. Di sini juga lagi proses booting ya guys ya. Ini menandakan sudah selesai dan juga lagi booting untuk masuk ke menu lagi. Jadi di sini kalian bisa tunggu aja dulu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah seperti ini kalian berarti sudah selesai ya guys ya untuk proses restore-nya. Jadi di sini tinggal setting-setting lagi aja, mulai dari awal lagi settingannya. Karena ini kan clean install guys, jadi dia benar-benar bersih seperti HP baru pada umumnya gitu. Nah, jadi ini udah masuk menu ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk OS 18.6 dia lebih smooth guys. Animasinya itu lebih enak gitu, lebih nyaman aja kalau saya pribadi ngomongnya begitu ya, nggak tahu kalau kalian, karena kan preferensi orang beda-beda. Jadi di sini langsung kita coba aja untuk kameranya, apakah dia jeduk, apakah dia smooth. Ini membuktikan ya guys ya, kalian bisa lihat aja, jangan di skip. Kalian bisa lihat sendiri di sini guys, dari 0,5 ke 1 kali itu dia nggak jeduk ya, nggak ada jeduk sama sekali. Di sini smooth banget. Jadi kalau misalnya kalian buat konten, buat bikin video, ini enak banget guys untuk pindah-pindah lensanya. Jadi kalau teman-teman nyesal, mending kalian downgrade aja guys ke iOS 18.6 karena ini OS yang paling stabil. Kalian bisa lihat sendiri ini lebih smooth, animasinya itu lebih enak. Mungkin kalau di iOS 26 itu lebih mewah gitu, lebih modern gitu ya. Cuma kan dia animasinya banyak jadi makin berat guys. Bahkan di iPhone 15 Pro Max juga ada yang ngalamin bugs-bugs seperti ini juga. Jadi saranku kalau kalian nyesal mending downgrade aja, mumpung OS-nya itu masih bisa guys. Masih bisa di-download dari servernya Apple. Dan juga masih bisa di-downgrade ya guys ya. Biasanya kalau ada update lagi dia bakal di-unsend. Jadi nggak bisa lagi kalian downgrade atau kalian download OS-nya guys. Jadi mumpung masih bisa, silahkan kalian downgrade aja. So jadi mungkin sampai sini aja guys videonya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya guys ya. Thank you.